Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok akan mempresentasikan hasil proposal ide usaha kami, yaitu tentang Rainbow Cake Sweet Potato, yaitu kuliner kreatif dengan perpaduan rasa sederhana tanpa oven. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami dari kelompok 6. Yang pertama, saya Lala Gusti Ayu sebagai moderator, Septia Kumalasari, Ivana Mersanda Iqbal, dan Jeffrey Antonius Gulo. Oke, selanjutnya pemateri pertama, yaitu Irma. Kepada Irma kami persilakan. Saya akan menyampaikan materi pertama. Next. Ringkasan. Rainbow Cake Sweet Potato adalah sebuah inovasi usaha yang bertujuan untuk membentuk cake yang memiliki dimensi baru. Kue ini tidak hanya menampilkan bentuk yang unik, akan tetapi rasanya juga murah. Kami tidak hanya semata mencari keuntungan, namun menjaga kualitas. Rainbow Cake Sweet Potato memiliki konsep yang mengikuti perkembangan kebutuhan cake di kalangan remaja sekarang ini. Makanan yang rasa yang emas, ular yang ditambah bahan lain atau dikukus dan tidak perlu menggunakan oven. Next, latar belakang. Kuliner merupakan salah satu produk ekonomi kreatif yang paling diminati konsumen dan menjadi bisnis yang menjanjikan. Berbagai produk kuliner bermunculan dengan ragam kreativitas yang menarik. Salah satu yang paling sering ditemui adalah cake. Cake merupakan makanan yang diminati oleh banyak orang. Rasanya yang khas dan bentuknya yang unik membuat cake yang digunakan sebagai makanan penunda lapar dan pelepas dahaga bagi mereka yang aktif bekerja maupun aktif belajar. Next. Rainbow Cake Sweet Potato dikemas dalam wadah yang higienis dan dibuat dengan komposisi dan bahan utama yaitu ubi yang berkualitas dicampur dengan taburan topping yang menarik di atasnya. Dengan memadukan ubi jalar yang manis sebagai bahan baku utama pembuatan cake ini untuk menarik minat pelanggan yang suka makanan manis. Isinya, visi Rainbow Cake Sweet Potato. Next. Next. Visi menuju usaha kreatif dan inovatif karya mahasiswa UNP melalui produk makanan manis yang cocok dijadikan sebagai dessert atau cake perayaan pesta kecil-kecilan yang sehat dan alami, dan menjadi menu favorit di kalangan remaja. Next. Misi 1. Mengutamakan rasa yang sesuai dengan rata-rata selera pasar. 2. Cake dengan penyajian semenarik mungkin dan elegan dengan rasa premium. 3. Mengutamakan kualitas bahan-bahan cake. 4. Memberikan pelayanan dan kepuasan pelanggan. 5. Menciptakan promosi yang menarik secara offline maupun online di media sosial. 6. Memproduksi cake dari bahan lokal. 7. Memfokuskan target pasar sehingga memiliki target penjualan yang jelas. Next. Tujuan usaha. 1. Menambah dan menumbuhkan pengalaman wirausaha. 2. Melakukan kreasi dan inovasi. 3. Mendapatkan laba hasil usaha. 4. Membantu perekonomian. 5. Mempromosikan cake bahan lokal sebagai pilihan favorit mahasiswa. 6. Diharapkan Rainbow Cake memiliki peminat yang banyak dan disenangi. Next, analisis SWOT.
Next. Strength kekuatan. Produk banyak diminati di kalangan remaja dan dewasa, mempunyai bahan topping yang menarik, terjamin rasanya. Next. Strength kekuatan. Produk banyak diminati di kalangan remaja dan dewasa, mempunyai bahan topping yang menarik, terjamin rasanya. Next. Harga rainbow cake cukup terjangkau. Dalam pembuatan rainbow cake, cukup simpel dan mudah, bahan baku mudah didapat. Rainbow cake adalah cake sehat yang diolah gula dan tanpa pengawet buatan. Next. Weakness atau kelemahan. Bahan baku yang cenderung naik, persaingan pasar dengan berbagai usaha kuliner, lokasi jualan yang mempengaruhi daya beli, belum banyak yang sadar akan pentingnya makanan sehat, pembuatan yang terbilang mudah sehingga adanya indikasi kemungkinan usaha akan ditiru pesaing. Next. Opportunity atau peluang, ketika melalui media sosial yang dapat dijangkau oleh segala penjuru, menerima pre-order, peluang besar bagi mahasiswa yang memiliki kegemaran makanan penutup seperti cake, usaha inovatif yang memiliki prospek penjualan menjanjikan, banyak disukai ala usia, baik anak-anak, remaja, maupun orang tua. Next. Threat atau ancaman, banyak usahawan sekarang yang mulai membuka dan memproduksi produk serupa, perilaku konsumen yang cepat berubah, banyaknya produksi kuliner barat yang bermunculan sehingga membuat produk lokal. Next. Strategi penjualan. Next. Satu, strategi produksi. Proses produksi hampir sama dengan pembuatan lainnya, tapi rainbow cake potato adalah bahan utama dari ubi jalar, serta dipadukan dengan bahan cake lainnya sehingga memiliki rasa yang soft dan stick. Next, strategi pasukan media digunakan. Lain itu menjual rainbow cake potato dengan promosi ke tetangga atau teman dekat. 2, online melalui sosial media yaitu Facebook, Marketplace, Instagram, WhatsApp, dan menjalin kerjasama dengan toko cake sekitar Pariaman, khususnya selingkungan kecamatan Labuan Tapi. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Jeffrey. Kami persilakan. Baik, terima kasih Lala sebagai moderator yang telah memberikan kesempatan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi usaha. Bidang usahanya adalah usaha ini bergerak di bidang makanan atau kuliner dengan spesifikasi kuliner berjenis makanan penutup atau dessert serta yang dinikmati untuk santai. Yang kedua adalah jenis produk. Rainbow cake potato ini merupakan produk makanan atau dessert yang berbahan dasar tepung dan ubi jalar yang disukai oleh pada umumnya orang. Yang penyajian produk ini disajikan dengan kemasan berupa kotak atau box. Sedangkan lokasi usahanya ini berada di selingkungan Kecamatan Ulukan Tapakis atau tempat-tempat umum yang membuka usaha. Dampak usahanya menciptakan produk yang kreatif dan inovatif dengan memperhatikan dan mengikuti perkembangan permintaan pasar dan peluang usaha saat ini, dapat membuat suatu kuliner atau makanan penutup yang enak serta sehat untuk dikonsumsi serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi mahasiswa. Dampak usaha terhadap lingkungan ada 4, yaitu dampak terhadap ekonomi, sosial, dan budaya serta lingkungan alam. Ekonomi, rainbow cake ini berasal dari bahan baku ubi jalar. Oleh karena itu, usaha ini akan meningkatkan perekonomian petani ubi jalar yang ada di Padang, serta meningkatkan taraf perekonomian mahasiswa yang ikut serta berwirausaha. Yang kedua adalah sosial, menjalin hubungan antara penjual dan pembeli, serta meningkatkan kecintaan pada kuliner lokal. Yang ketiga adalah budaya, masyarakat akan berpaling dari makanan penutup atau kuliner modern yang menggunakan penyedap rasa
yang terlalu over, menuju kuliner yang bahan bakunya terbuat dari bahan yang sehat dan alami. 4. Lingkungan alam akan membudidayakan lahan pertanian ubi jala di daerah Sumatera Barat. Yang kemudian adalah keunggulan, dan inovasi produk. Nah, kegunaannya sebagai makanan penutup atau makanan santai atau untuk perayaan pesta kecil-kecilan. Keunggulannya memiliki rasa yang soft dan bentuk yang menarik selera konsumen kreatif ini. Yang ketiga adalah segmentasi pasar atau bauran pasar, dikenal dengan 4P. Yang pertama adalah produk Rainbow Check Sweet Potato merupakan sejenis makanan yang berbentuk cake dengan rasa ubi yang manis. Yang kedua adalah price atau harga. Untuk produk ini saya menjualnya per kotak dengan harga 35.000. Sedangkan untuk tempat untuk memproduksi mold cake ini adalah rumah sendiri. Sedangkan untuk menjualnya dilakukan di selingkungan Kecamatan Ulakan Tapakis. 4. Promosi. Untuk memasarkan produk ini yang digunakan adalah media sosial yang aktif. Dengan mempromosikan produk ini secara online, maka lebih mudah dan lebih efektif konsumen mengenal produk yang saya jual, serta mempromosikan ke orang-orang terdekat. Demikian moderator, saya kembalikan kepada moderator untuk dilanjutkan kepada teman yang lain. Baiklah, selanjutnya yaitu pemateri ketiga, yaitu Ivana. Kepada Ivana kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan dan waktunya. Saya akan melanjutkan mempresentasikan proposal usaha dari kompetensi, yaitu produksi. Nah, nama produk ini yaitu Mood Rainbow Sweet Potato. Selanjutnya alat dan bahannya. Alat terdiri dari kompor, panci, loyang, mixer, spatula, serta parutan keju. Yang selanjutnya ada bahan terdiri dari ubi jalar, tepung terigu, margarin, gula, telur, garam, pewarna makanan, serta TBC. Next, langkah produksi. Langkah produksinya yang pertama, semua alat dan bahan. Yang kedua, parut ubi yang telah disediakan, kemudian peras. Yang ketiga, campur ubi yang sudah diperas dengan parutan dengan garam, aduk rata, kemudian sisihkan. Yang keempat, kocok telur dengan gula pasir sampai mengembang. Yang kelima, masukkan campuran ubi, aduk rata. Yang keenam, masukkan margarin yang sudah dilelehkan, aduk balik menggunakan spatula. Yang ketujuh, bagi adonan menjadi 3 bagian, kemudian diberi warna dan siapkan loyang ukuran 18 cm. Oles dengan minyak atau margarin, dan alasi kertas roti. Yang kedelapan, masukkan adonan dalam loyang satu persatu dari masing-masing warna. Next. 9. Kukus 5-7 menit masing-masing warna. Dan terakhir kukus selama 20-25 menit atau tes tusuk. Jika sudah matang, matikan api. Dan sebelum masukkan loyang, pastikan kukusan itu sudah panas merata. Dan yang terakhir adalah jika Rainbow Sweet Potato siap diberi topping. Ini merupakan suatu logo serta poster dari produk usaha ini. Selanjutnya yaitu perhitungan pembiayaan. Yang pertama ada biaya tetap, terdiri dari kompor, panci, mixer, dan loyang. Jika ditotalkan semuanya menjadi 450.000. Next. Kemudian perincian alat 150.000 dibagi per 5 tahun, sama dengan 90.000. Dengan tambahan 1 juta. Jadi mendapatkan kos atau biaya tetapnya, yaitu penyusutan alat ditambah gaji sama dengan 90.000 ditambah juta, hasilnya adalah 1.090.000 per bulannya. Maka mendapatkan 36.033. Next. Selanjutnya adalah biaya variabel. Terdiri dari bahan-bahan dari pembuatan produk ini, sehingga dapat ditotalkan jadi 158. 158.000 dibagi per harinya dan ditambah dengan
lagi. Ditambah dengan pembiayaan gas 21.000 selama 1 bulan, maka dapat dijumlahkan biaya variabelnya, yaitu terdiri dari bahan-bahan ditambah gas, sehingga totalnya menjadi 158.700. Selanjutnya yaitu laba rugi. Nah, usaha ini menghasilkan 7 kotak per hari. Biaya variabel yaitu 158.700 dibagi 7, menghasilkan 22.671 rupiah. Biaya tetap per unit sama dengan 36.330 dibagi 7 sama dengan 6.000. Jadi mendapatkan total cost yaitu 196.000. Maka harga pokok per unit 106.000 dibagi 7 28.000. Next. Nah, set ini akan dijual dengan harga 35.000 per kotaknya. Sehingga laba yang didapat adalah sebagai berikut. 7 dikali 3. Nah, set ini akan dijual dengan harga 35.000 per kotaknya. Sehingga laba yang didapat adalah sebagai berikut. 7 dikali 35.000 sama dengan 25.000. Dengan modal 196.000. Jika hasil itu dikurangi, maka hasil dari pengurangannya adalah 49.000. Maka sudah dapat ditentukan bahwa laba yang didapatkan adalah 4.000 jika menjual 7 kotak per harinya. Next. Selanjutnya yaitu analisis BEP-nya atau break even point, yaitu sebesar 196.000. Baiklah, saya kembalikan sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ivana. Selanjutnya yaitu ada pemasaran. Segmentasi produk, demografi penjualan mood Rainbow Cake ini ditujukan untuk semua konsumen dan segmen ekonomi atas dan menengah. Karena produk ini bisa dinikmati oleh semua kalangan dari yang muda sampai dewasa. Target pasar. Target pasar produk ini mencakup anak-anak, remaja, orang dewasa di wilayah sekitar tempat-tempat umum. Target pelanggan usaha mood Rainbow Cake ini adalah masyarakat semua golongan baik kelas ekonomi menengah ke bawah dan di atas. Jika difokuskan, usaha mood Rainbow Cake ini memiliki 2 sasaran, yaitu pencinta kuliner masyarakat berbagai golongan dan segala usia. Selanjutnya itu strategi pemasaran. Dalam penerapan strategi pemasaran usaha Rainbow Cake Sweet guna berbagai jenis strategi dan media promosi. Promosi dilakukan dengan segala cara, yaitu promosi secara langsung maupun promosi secara online. Strategi pemasaran dan promosi yang dilakukan yaitu yang pertama strategi persaingan. Dalam pelaksanaan usaha, Rainbow Cake Sweet ini menganalisa pesaing dan keunggulan pesaing yang ada. Pesaing-pesaing tersebut adalah usaha kuliner serupa dengan cake. Karena cukup banyak usaha kuliner terutama cake dan sebagainya, sebagian besarnya hampir memiliki kesamaan satu sama lain. Selain itu, persedapi yaitu cake modern yang lebih banyak dipilih oleh remaja dibandingkan cake dari bahan baku lokal. Jadi kami memberikan inovasi cake berupa bahan terbuat dari ubi jalar. Selanjutnya penutup. Kesimpulan yang didapatkan adalah cara agar produk yang kita pasarkan dapat diterima oleh semua kalangan dan usaha ini juga dapat memotivasi orang terutama diri saya sendiri agar terus mengembangkan usaha dan memperoleh banyak wawasan. Dan dalam kesempatan ini saya akan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dan mendukung saya dalam menjalankan ini. Dapat saya tentunya proposal diterima dengan semestinya sesuai dengan yang diharapkan, sehingga usaha ini berkembang dengan maju. Saran. Semoga proposal ini dapat diterima oleh semua pihak karena proposal ini merupakan tahap awal kami dalam memulai usaha Rainbow Cake Sweet Potato ini.
Dengan terwujudnya proposal bisnis ini, kami berharap dengan segera mewujudkan usaha direncanakan. Segala saran dan kritikan yang membangun sangatlah kami semua pihak, karena kami menyadari bahwa kami masih jauh dari kata sempurna. Dan kritikan tersebut semoga saja kami dapatkan dan menjadikan acuan atau pelajaran bagi kami semua untuk dapat menjadi lebih baik lagi di hari esok. Terima kasih. Baiklah teman-teman, inilah hasil presentasi kami dari kelompok 6. Jika ada saran, kritikan, dan pertanyaan, silakan kalian cantumkan di kolom chat. Sekian, terima kasih. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.